Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda yang hebat, Ananda yang solih, Ananda yang solihah. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Semoga kalian bersama keluarga, bersama ayah bunda, bersama kakak, bersama adik selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ananda, pagi hari ini kita akan mempelajari pendidikan agama Islam ya. Kalian pagi hari ini sudah mandi, sudah siap mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam? Ya, semoga yang sudah mandi kan tambah semangat, pikirannya bersih. Yang belum mandi, nah nanti jadi malas ya kan, maka harus mandi dahulu. Oh iya, Ananda yang hebat, pagi hari ini kalian melaksanakan puasa? Nah, kemarin sudah dikasih tahu Bu Guru ya. Semoga Ananda pagi hari ini ikut ayah bunda melaksanakan puasa. Kenapa? Karena kita disunahkan oleh Allah SWT tanggal 10 Muharram melaksanakan puasa agar selalu mendapat limpahan pahala dari Allah SWT. Allahumma amin. Tadi Bu Guru sudah mengirimkan Asmaul Husna. Sudah dilafalkan apa belum? Nah, yang sudah Bu Guru ucapkan terima kasih, yang belum dilafalkan dahulu ya. Kenapa? Biar selain kita mendapat limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kita semakin dekat dengan Allah ya. Kalau kita ingin dekat dengan Allah, sering-seringlah melafalkan Asmaul Husna, kemudian membaca Al-Qur'an, mengaji, sholat. Nah, itu agar apa? Agar kita dekat dengan Allah ya. Kalau pengen dekat ya begitu, jadi tidak malas-malasan. Kita kan pengen dekat dengan Allah Subhanahu wa taala biar apa? Selamat dunia dan akhirat. Allahumma amin. Nah, setelah kalian melafalkan Asmaul Husna, marilah kita tambahi doa pagi hari ini dengan membaca doa belajar. Ayo bersama-sama dengan Bu Guru membaca doa belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan doa ini kita yang belum paham ditambah paham, yang sudah paham ditambah lagi kepahamannya oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, membaca doanya yang betul ya. Jangan asal membaca doa. Kalau kita asal membaca doa nanti tidak dikabulkan, karena kalau asal-asalan insya Allah artinya akan berbeda. Maka doanya anak-anakku yang ada di rumah kalau berdoa membacanya yang betul, begitu ya. Nah, pagi hari ini kita akan mempelajari tentang PAI dan Budi Pekerti. PAI Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 3 ya. Nah itu pembelajaran 2. Pembelajaran 2 apa kemarin? Senangnya belajar surat An-Nasr ya kan? Senangnya belajar Quran surat An-Nasr. Nah, tujuan pembelajarannya 1. Peserta didik dapat membaca Quran surat An-Nasr dengan benar. Nah, kalau kita sudah belajar maka kita membacanya diharapkan membaca dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menghafalkan Quran surat An-Nasr dengan benar. QS itu adalah Quran surat. Kalau membacanya sudah benar, insya Allah menghafalkannya juga benar. Selain itu, peserta didik dapat menyebutkan arti Quran surat An-Nasr dengan benar.
Selanjutnya, peserta didik dapat memahami Quran surat An-Nasr dengan benar, membacanya benar, menghafalkannya benar, kemudian artinya benar, kemudian faham daripada isi surat An-Nasr. Kemudian Quran surat An-Nasr, tentunya kita harus tahu Al-Qur'annya itu seperti apa. Al-Qur'an adalah merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril, ya. Jadi tidak langsung Allah memberikan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad, tidak, tetapi Al-Qur'an itu diturunkan melalui perantara malaikat Jibril sebagai pedoman umat manusia agar selamat dunia dan akhirat. Kalau kita ingin selamat, dunianya selamat, akhiratnya selamat, harus berpedoman kepada Al-Qur'an. Isinya dipahami kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang pengen selamat, pengen masuk surga, kuncinya satu, harus berpedoman pada Al-Qur'an. Kemudian Al-Qur'an itu terdiri dari 30 juz. Berapa juz? 30. Dan suratnya ada 114 surat. Jumlah ayatnya yaitu 6.666 ayat, ya. 30 juz, 114 surat dan 6.666 ayat. Kemudian bacaan daripada surat An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bismillah bukan termasuk ayat kecuali dalam surat Al-Fatihah, ya. Kalau bismillah termasuk ayat pertama, tapi selain di surat Al-Fatihah, bismillah tidak termasuk dalam ayat. Idza jaa nasrullahi wal fath. Haknya tidak kelihatan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, ini agak kebalik nih, tidak apa-apa, tapi urutannya nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ya. Enggak apa-apa, yang penting ini sudah ada nomornya, nggih. Jadi jangan bingung, ini tulisannya meletakkannya yang salah Bu Guru, ya, tapi sudah ditulis nomor ayat nomor 1, nomor 2, nomor 3. Yuk kita ulangi bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, kemarin kalian ketika setor hafalan itu artinya bismillahnya ada yang lupa, tidak diartikan, ya. Bu Guru berharap suatu hari nanti kalau setoran hafalan dengan bismillahnya harus dihafalkan artinya, biar sampai tua nanti tahu artinya bismillah. Setiap kegiatan baca bismillah tapi lupa artinya, begitu, ya. Artinya sudah ada di sini semua. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ya. Sampai ke bawah kalian insyaallah sudah hafal kemarin, ya. Kemudian penjelasannya, Quran surat An-Nasr. An-Nasr artinya pertolongan. Apa artinya? Pertolongan. An-Nasr terdiri dari berapa ayat? 3 ayat. Ya, karena kalian masih kelas 3, maka belajarnya ayatnya yang sedikit-sedikit.
Kemudian An-Nasr diturunkan di mana? Di Mekah. An-Nasr termasuk golongan surat Madaniyah ya. Mestinya yang Bu Guru sampaikan surat yang diturunkan di Mekah itu harusnya termasuk golongan surat Makkiyah. Namun pada waktu An-Nasr diturunkan di Mekah, Nabi Muhammad SAW itu sudah pindah ke Madinah, sudah hijrah atau pindah ya. Jadi Al-Quran atau surat yang diturunkan di Mekah itu termasuk golongan surat Makkiyah. Kalau Al-Quran atau suratnya itu diturunkan di Madinah, maka termasuk golongan surat Madaniyah. Semuanya ada satu pengecualian, yaitu ini surat An-Nasr. Ini harus dihafalkan sampai luar kepala, sehingga nanti pada waktu kalian naik kelas 4, kelas 5 atau kelas 6 kalau ada ujian tuh sudah tahu. Ada satu surat yang diturunkan di Mekah tapi bukan golongan surat Makkiyah ya, tapi termasuk golongan surat Madaniyah, yaitu Quran surat An-Nasr. Kenapa tadi diturunkan di Mekah kok termasuk Madaniyah? Kenapa? Karena pada waktu An-Nasr turun, Nabi Muhammad sudah berada atau sudah pindah atau sudah hijrah kemana? Ke Madinah. Begitu ya. Itu keterangan yang paling utama. Kemudian pesan surat An-Nasr. Surat An-Nasr ini mengisyaratkan bahwa tugas Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Rasul itu sudah mendekati akhir. Artinya apa? Nabi Muhammad sudah mau meninggal atau wafat ya. Maka ini adalah yang kalian harus ketahui ya. Setelah peristiwa Fathul Makkah itu apa? Pembukaan kota Makkah. Kota Makkah itu semakin terbuka luas ya. Nah, orang-orang kafir Quraisy itu berbondong-bondong. Apa itu berbondong-bondong itu apa? Berbondong-bondong itu bareng bersama-sama masuk Islam ya. Orang-orang kafir itu dulu kan menentang Islam, kemudian Makkah itu jadi rebutan. Nah, dengan adanya turun surat An-Nasr itu, mereka orang-orang kafir itu berbondong-bondong masuk Islam. Karena pembebasan kota Mekah dari kaum kafir Quraisy itu apa? Mendapat kemenangan. Artinya menang oleh perang dengan orang kafir tadi. Islam mengalami kemenangan dan mengalami kejayaan. Islam merdeka saat itu. Sampai kapan? Sampai sekarang. Kenapa? Ternyata Islam sekarang di Indonesia pun termasuk kita ya. Umat Islam adalah umat yang paling banyak, dan sampai sekarang Mekah pun selalu dikunjungi dari negara mana saja. Itulah bukti bahwa kejayaan Islam itu dari Nabi Muhammad mau meninggal sampai sekarang. Kenapa seperti itu? Semua atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kemenangan umat Islam, Allah menyuruh kita agar selalu beriman, agar bertasbih. Bertasbih itu memuji Allah. Bagaimana dengan memujinya? Dengan mengucapkan subhanallah dan selalu mohon ampun kepadanya. Kenapa? Karena Allah itu maha penerima taubat. Begitu ya keterangan dari surat An-Nasr. Nah, kesimpulannya, satu, setelah kita mempelajari beberapa surat dari kelas 1, kelas 2, sekarang kelas 3, kita harus mencintai Al-Quran dengan selalu membaca dan mempelajarinya ya. Ya dibaca, ya dipelajari, nanti setelah itu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua,
Sesuatu yang kita dapatkan itu datangnya dari mana? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalian sekarang jadi anak hebat, jadi anak yang soleh, anak yang solihah itu datangnya dari mana? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui doa orang tua kita. Kemudian juga, senantiasa kita selalu bersyukur dengan memujinya. Apapun yang kita dapat, kita harus mensyukurinya. Dengan apa? Ucapan yang sederhana, mensyukurinya dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kalau sudah seperti itu kok kalian punya sesuatu, silahkan diberikan kepada yang membutuhkan. Kemudian yang keempat, selalu mohon ampun kepada Allah SWT agar kita selamat dunia akhirat. Itulah pesan yang ada di dalam Quran surat An-Nasr. Nah, demikian pembelajaran Quran surat An-Nasr pagi hari ini. Semoga pembelajaran tadi menambahkan kita kefahaman, menambah ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat, begitu ya. Di akhir pembelajaran ini, Bu Guru pesan tetap semangat dan jaga kesehatan, selalu patuh kepada ayah bunda. Akhirnya marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti setelah ini kalian lihat videonya, nanti hari ini kalian ulangan harian, begitu ya. Videonya disimak dengan baik-baik, nanti ulangan hariannya dari video ini. Terima kasih, tetap semangat.